Selamat siang, komunitas SMA Kolese Gonzaga mengingatkan kembali bahwa teman-teman tidak diperkenankan untuk minum dan makan selama proses presentasi berlangsung, terlebih ketika melakukan eksamen. Sekali lagi, mengingatkan bahwa teman-teman tidak diperkenankan untuk minum atau makan selama proses presentasi berlangsung, terlebih ketika melakukan eksamen. Berikutnya, pengumuman bagi pemilik kendaraan yang tidak berstiker dalam minggu ini akan segera ditertibkan moderator. Sekali lagi, bagi pemilik kendaraan yang tidak berstiker dalam minggu ini akan ditertibkan moderator. Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Guru Penguji, Bapak Guru Pembimbing, Bapak Ibu orang tua murid, teman-teman presenter dan teman-teman hadirin sekalian, selamat siang. Selamat datang di SMA Kolese Gonzaga dan selamat datang di acara G-Reflex Gonzaga Reflective Learning Experience Exhibition 2025. Acara ini didukung oleh aplikasi G-Reflex yang memuat berbagai karya tulis siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga yang akan dipresentasikan selama pekan ini berlangsung. Para hadirin dapat mengunduh aplikasi ini di Google Play Store dan App Store dengan kata kunci G-Reflex. Pada hari yang luar biasa ini, kita diundang untuk bersama-sama menyaksikan pemaparan presentasi karya tulis. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian untuk menyempatkan waktunya dan bisa hadir di kelas ini pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Allah Bapa. Terima kasih atas puji dan syukur yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang menuntun kami hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai presentasi kelompok 57. Berkatilah supaya teman-teman presenter bisa mempersiapkannya dengan baik. Kami bisa memperhatikan presentasi ini dengan baik pula sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami. Amin. Santo Lucius Gonzaga, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Ella Disandra Purhita dan hari ini saya bertugas sebagai moderator presentasi. Saya juga ditemani oleh kedua teman saya, ada Gaudensia Win Kalista dan juga Karen Josephine sebagai notulis pada berita acara hari ini. Saya juga turut mengundang ketiga teman-teman presenter untuk bisa bergabung di depan kelas. Atas nama Alexandra Denis Abigail, Jason Francis Hukom, dan Jonathan Kevin Sebastian Sia dari kelompok 57. Pada hari ini kelompok akan membawakan presentasi dari hasil karya tulis mereka yang berjudul Representasi Budaya Konsumerisme, Justifikasi Jasa Joki Tugas pada Kalangan Pelajar atau Mahasiswa Jakarta. Sebelum kita memulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama Bapak Guru Pembimbing dan Guru Penguji, yaitu Bapak Stefanus Abdurrahman Safi'i SOS sebagai Guru Pembimbing dan juga Bapak Victus Suyanto SPD selaku Guru Penguji. Sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan presentasi dari kelompok yang kurang lebih berdurasi 20 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Guru Penguji dan Pembimbing, dan selanjutnya sesi tanya jawab oleh audiens. Kami himbau untuk para hadirin sekalian untuk menjaga ketenangannya dan meminimalisir adanya keluar masuk ruangan selama pemaparan sedang berlangsung. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita saksikan presentasi dari kelompok 57. Untuk kelompok saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Guru Pendamping dan Bapak Guru Penguji serta hadirin sekalian. Perkenalkan kami kelompok 57, saya Alexandra Denis Abigail. Saya Jason Francis Hukom. Dan saya adalah Kevin Sebastian Sia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Representasi Budaya Konsumerisme, Justifikasi Jasa Joki Tugas pada Kalangan Pelajar atau Mahasiswa Jakarta.
Pertama-tama, di sini kami lampirkan abstrak yang sudah kami buat di penelitian kami yang berisi fenomena, metode penelitian, hipotesis, sampai kesimpulan. Selanjutnya, fenomena akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Dennis. Seperti yang kita semua ketahui, sekarang kita hidup di era globalisasi, di mana pertukaran informasi tidak lagi dibatasi oleh batas-batas geografis suatu wilayah. Globalisasi membukakan celah bagi sistem kapitalisme untuk berkembang secara global. Kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi di mana pengelolaan modal dikelola oleh pihak swasta atau individu dan bukan pihak pemerintah. Salah satu produk dari budaya kapitalisme adalah konsumerisme, di mana individu atau kelompok melakukan tindakan konsumsi secara berlebihan dan menjustifikasikan hal tersebut untuk kepuasan belaka. Kapitalisme ditopang oleh ideologi liberalisme, yaitu ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Pada zaman sekarang, pendidikan merupakan perwujudan dari ideologi liberalisme tersebut. Dengan diliberalisasinya sektor pendidikan, maka pendidikan berubah menjadi sektor komersial atau barang dagang yang dapat diperjualbelikan. Nah, salah satu produk dari komersialisasi pendidikan adalah jasa joki tugas. Jasa joki tugas sendiri adalah layanan yang menawarkan bagi para pelajar atau mahasiswa untuk mengerjakan tugas mereka dengan imbalan uang yang telah disepakati kedua belah pihak. Dari fenomena tadi, usaha masa yang kami dapatkan adalah bagaimana justifikasi jasa joki tugas pada kalangan pelajar atau mahasiswa di Jakarta sebagai representasi budaya konsumerisme. Hipotesis yang kami ajukan adalah joki tugas pada kalangan pelajar atau mahasiswa di Jakarta terjadi dikarenakan ada tekanan akademi yang tinggi dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dan di mana kami telah mewawancari 4 narasumber untuk mengetahui apa pendapat mereka tentang jasa joki tugas. Yang pertama adalah penyedia joki tugas yang merupakan seorang dosen dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Yang kedua, pengguna joki tugas yang merupakan seorang mahasiswa. Yang ketiga adalah orang tua dari salah satu mahasiswa, dan yang terakhir dari pihak akademis yang merupakan seorang guru dari salah satu SMA. Selanjutnya, hasil bahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang budaya konsumerisme dalam pendidikan. Globalisasi menawarkan tatanan kehidupan yang serba mudah atau serba instan, yaitu kapitalisme. Menurut berbagai narasumber, pada kenyataannya nilai-nilai kapitalisme telah melekat pada masyarakat Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta mengalami pergeseran nilai dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern atau cenderung materialistik. Jakarta sebagai pusat perekonomian tentu berpengaruh pada budaya konsumeris masyarakatnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka terjadi peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan mendorong masyarakat untuk bersifat konsumeris. Seakan-akan masyarakat Jakarta percaya bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya. Salah satu narasumber mengutarakan, mindset yang dibangun sama lingkungan, di mana kalau kita punya uang, kita punya segalanya. Jadi mindset seperti itu terstruktur, tertanam, dan terbubuk dalam diri kita, jadi pengen cepetnya aja. Salah satu contoh yang diberikan oleh narasumber adalah untuk membuat SIM zaman sekarang. Anak SMA akan diarahkan untuk menggunakan calo atau nembak SIM namanya. Selanjutnya, globalisasi menuntut Indonesia untuk mengikuti standar pendidikan yang telah ditetapkan secara global. Padahal sumber daya yang Indonesia miliki itu belum memadai. Alhasil, sistem pendidikan Indonesia itu jauh terbelakang dibandingkan negara-negara lain dan menyebabkan semakin besarnya komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan di Indonesia dicerminkan oleh problematika sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia lebih mementingkan hasil dibandingkan dengan proses. Yang penting dapat nilai 100, yang penting dapat nilai 99. Narasumber membuktikan hal ini dengan syarat untuk masuk ke sekolah atau universitas di Indonesia itu menggunakan hasil akhir atau ujian akhir. Akibatnya, sistem pembelajaran di Indonesia bersifat monoton atau repetitif. Pelajar atau mahasiswa tidak ditantang untuk berpikir kritis atau out of the box. Berbeda dengan misalnya salah satu narasumber berkesempatan untuk kuliah di luar negeri.
Di situ ada yang namanya focus group discussion, di mana mahasiswa didorong untuk mengelaborasikan ide mereka dengan mahasiswa lain, dan disitulah di mana critical thinking mereka dapat diasah. Yang terakhir, sistem pendidikan Indonesia sekarang itu irrelevan dengan dunia kerja. Narasumber membuktikan hal ini dengan misalnya banyak lulusan teknik yang malah bekerja di bank, atau banyak juga lulusan dokter yang tidak tahu harus mengapakan gelar mereka. Ini menjadi catatan bagi sistem pendidikan Indonesia akan kurangnya sosialisasi jurusan dan lowongan pekerjaan khusus. Komersialisasi pendidikan Indonesia terbukti semakin memperbesar kesenjangan akses pendidikan, padahal pendidikan harusnya bersifat inklusif, menyeluruh, bukan hanya sebagian kelas saja yang dapat mengakses pendidikan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh narasumber dengan adanya perbedaan UKT di salah satu universitas ternama di Jakarta yang dibedakan berdasarkan jalur masuknya, SNBP, SNBT, dan Mandiri. Padahal kualitas pengajar, fasilitas, sampai dengan lokasi yang mereka dapatkan itu sama. Apakah itu bukan komersialisasi pendidikan? Sekarang saya akan menjelaskan eksistensi jasa joki tugas. Menurut narasumber, ini adalah motivasi menggunakan jasa joki tugas. Yang pertama, tuntutan sosial. Tuntutan yang tinggi memaksa para pelajar atau mahasiswa untuk memprioritaskan nilai mereka dibanding proses mereka. Maka hal itu, mereka akan sering menggunakan jasa joki tugas untuk meningkatkan nilai mereka menjadi maksimal. Selanjutnya, manajemen waktu yang kurang efektif. Dekatnya waktu singkat dan padatnya aktivitas sekolah mengakibatkan para pelajar atau mahasiswa kesulitan untuk memanage waktu mereka dengan efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan non-akademik di dalam sekolah, seperti organisasi, OSIS, panitia, lomba, dan lain-lain. Dan selanjutnya, minimnya keterlibatan pendidik. Kurangnya keterlibatan pendidik dalam pembelajaran mengakibatkan para pelajar atau mahasiswa kesulitan untuk memahami materi-materi yang diberikan kepada mereka. Hal ini dikarenakan pendidik mempunyai tanggung jawab di luar mengajar dan upah yang tidak sepadan. Nah, tentu saja hal tersebut mengakibatkan dampak. Dampak yang pertama adalah menghambat perkembangan karakter. Akibat keseringan menggunakan jasa joki tugas, para pelajar dan mahasiswa tidak mencakup ilmu secara menyeluruh dan tidak dapat berkembang. Hal ini mengakibatkan mereka sering bergantung kepada orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Dikarenakan mereka tidak bisa berpikir kritis ataupun bertanggung jawab atas tugas-tugas mereka. Dan yang terakhir, merusak tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi mana tujuan pendidikan itu sendiri yaitu untuk menilai kepahaman atau kemampuan para pelajar dan mahasiswa. Nah, dikarenakan mereka sering menggunakan jasa joki tugas, maka kepahaman mereka tidak bisa dinilai secara menyeluruh dan kemampuan mereka tidak bisa dinilai secara maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jason. Yang ketiga dan yang terakhir, representasi konsumerisme dalam justifikasi jasa joki tugas. Jasa joki tugas merupakan bagian dari budaya konsumerisme, di mana pelajar ataupun mahasiswa lebih memilih untuk membayar orang lain dalam mengerjakan tugas akademik mereka daripada mengerjakannya sendiri. Hal ini tidak jauh dari masyarakat Indonesia, terutama Jakarta, yang memiliki ketergantungan untuk mengambil jalan tercepat yang tersedia. Hal ini sesuai dengan data yang kami dapatkan dari salah satu narasumber yang mengatakan bahwa kita termasuk lambat karena terlalu dimanjakan oleh sistem. Oleh karena itu, jasa joki tugas dinyatakan sebagai suatu hal yang tabu dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat atau biasa kita sebut sebagai penyimpangan sosial. Hal ini sesuai dengan data yang kami dapatkan juga dari salah satu narasumber yang mengatakan bahwa penggunaan jasa joki tugas merupakan sikap tidak bertanggung jawab dan sikap tidak jujur. Dan jika dibiarkan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat. Bahkan, salah satu narasumber kami, yaitu seorang penyedia jasa joki tugas, turut setuju. Beliau menegaskan bahwa memang tidak sesuai dan tidak perlu didebatkan lagi. Namun, mengapa hal ini dibiarkan terjadi? Hal ini dibiarkan terjadi karena adanya proses justifikasi, di mana justifikasi sendiri adalah pembenaran atau pembuktian akan suatu keputusan atau tindakan. Hal ini juga didukung oleh salah satu narasumber kami yang mengatakan bahwa 50% dari lingkungan akademiknya sudah menggunakan jasa joki tugas. Selanjutnya, di sini kami lampirkan beberapa bukti akan maraknya penggunaan jasa joki tugas di kalangan pelajar atau mahasiswa di Jakarta. Di sini kami berikan beberapa contoh seperti joki olimpiade, joki Dewa Expert, dan lain-lain.
Nah, karena maraknya penggunaan jasa joki tugas di kalangan pelajar atau mahasiswa di Jakarta, maka semakin tingginya permintaan juga. Dengan semakin tingginya permintaan jasa joki tugas di kalangan pelajar atau mahasiswa, maka orang-orang melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan alternatif income atau pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing atau untuk uang jajan mereka. Sehingga semakin tingginya permintaan, semakin tingginya penawaran juga. Namun selain itu, ada beberapa juga motivasi yang dimiliki oleh penyedia jasa joki tugas. Sebelumnya, salah satu narasumber mengatakan kepada kami bahwa mayoritas penyedia jasa joki tugas adalah pendidik, baik itu guru ataupun itu dosen. Oleh karena itu kita masuk ke motivasi yang pertama, yaitu gaji pendidik relatif kecil. Di mana salah satu narasumber mengatakan bahwa ternyata gaji yang dimiliki oleh pendidik dinilai kecil. Narasumber memberikan kami 2 contoh. Yang pertama, dosen yang digaji 12.000 per jam di Jakarta. Dan yang kedua, dosen yang gajinya dan dana risetnya tidak digaji 3 bulan berturut-turut. Oleh karena itu mereka menggunakan jasa joki tugas sebagai pendapatan tambahan atau alternatif income. Oleh karena itu kita masuk ke motivasi kedua, yaitu pendapatan tambahan. Di mana pendapatan tambahan di mana jasa joki tugas dinilai sebagai pendapatan tambahan atau alternatif income yang bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka atau untuk uang jajan mereka. Dan untuk yang motivasi terakhir, yaitu memperluas pengetahuan, di mana salah satu narasumber mengatakan bahwa ternyata menyediakan jasa joki tugas bisa memperangsang ingatan dan juga memperluas pengetahuan. Bahkan narasumber kami menyediakan jasa joki tugas untuk memperpanjang ingatan mereka akan pengetahuan yang mereka sudah pelajari dan juga memperluas pengetahuan mereka akan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Selain itu, keuntungan yang dicapai melalui menyediakan jasa joki tugas setara dengan UMR Jakarta atau melebihi 5 juta per bulan. Oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa menyediakan jasa joki tugas merupakan pendapatan tambahan atau alternatif income yang baik. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Dennis. Budaya konsumerisme telah melekat pada masyarakat Jakarta yang menghasilkan adanya komersialisasi pendidikan yang menghasilkan adanya eksistensi jasa joki tugas. Jasa joki tugas dianggap sebagai sebuah penyimpangan sosial karena melarang nilai dan norma integritas. Namun, karena sudah melalui proses justifikasi, masyarakat mulai menerima adanya jasa joki tugas tersebut karena dinilai sebagai sebuah mekanisme untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Karena sekarang, pada kenyataannya kita hidup di sistem yang kapitalis, semuanya tentang uang. Selanjutnya, ada beberapa solusi yang narasumber berikan kepada kami untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah menaikkan gaji pendidik. Salah satu narasumber mengatakan kepada kami bahwa mereka kerja by motivation. Oleh karena itu, dengan menaikkan gaji pendidik, diharapkan bahwa pendidik bisa mengajar pelajar atau mahasiswa dengan baik. Kita lanjut ke solusi kedua, yaitu studi banding luar negeri, di mana salah satu narasumber mengatakan bahwa kita seharusnya mengambil hal-hal positif dan elemen-elemen positif yang diaplikasikan di sistem pendidikan luar negeri dan kembali mengaplikasikannya ke sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan itu diharapkan bahwa munculnya sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Dan yang terakhir ada penekanan pada proses, di mana salah satu narasumber mengatakan bahwa seharusnya pendidik lebih menekankan pada prosesnya dan bukan hasil akhirnya, supaya sistem pendidikan lebih berfokus kepada perkembangan individu karakter pelajar atau mahasiswanya dan bukan hanya nilai akhirnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai roda pengetahuan yang sudah kami buat. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dennis. Pertama, di pelajaran sosiologi, kami mempelajari adanya nilai dan norma di masyarakat. Jadi, setiap individu itu memiliki konsepsi abstrak dalam pikiran mereka yang kemudian dikonstruksikan menjadi norma yang menjadi acuan individu untuk melakukan sebuah tindakan. Pada konteks joki tugas, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ini mengalami pergeseran nilai dari mereka yang tidak menerima adanya jasa joki tugas menuju mulai menerima adanya jasa joki tugas untuk bertahan hidup dan sebagai mekanisme mencari pendapatan tambahan. Yang kedua, pada mata pelajaran agama, kami belajar bahwa setiap individu itu memiliki kompas moral atau etika moral masing-masing. Setiap individu harus dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan conscience mereka masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga ada matematika dengan konsep profit, di mana kami bisa membandingkan pendapatan yang didapatkan dengan menyediakan jasa joki tugas dengan pendapatan yang didapatkan oleh pendidik.
Oleh karena itu kami bisa menyimpulkan bahwa ternyata mayoritas pendapatan yang didapatkan oleh menyediakan jasa joki tugas lebih besar dibandingkan pendapatan yang didapatkan oleh pendidik. Selanjutnya ada INSP dengan kebijakan pemerintah. Bagaimana kebijakan pemerintah pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia berpengaruh terhadap perkembangan individu, pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ada psikologi, yang dimana penyedia dan pengguna memiliki motivasi di balik tindakan mereka yang kami dapat teliti lebih lanjut. Dan yang terakhir ada ekonomi, yang merupakan kapitalisme. Kapitalisme yang mengundang adanya komersialisasi pendidikan, yang dimana itu adalah peristiwa di mana kita dapat membeli pendidikan atau nilai menggunakan uang. Dan hal ini dapat mengundang adanya jasa joki tugas. Melalui penelitian ini, kami belajar, kami merefleksikan bahwa kami sebagai pelajar harus bisa mengidentifikasi dan mendiskresi hal yang baik dan buruk bagi perkembangan kami sebagai individu. Hal ini juga berkaitan dengan UAP, yaitu Walking with the Youth. Bagaimana kami sebagai generasi muda harus bisa bekerja sama dan berjalan bersama untuk memunculkan generasi yang lebih baik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 57 atas presentasinya yang luar biasa. Sekarang waktunya kita masuk kepada sesi tanya jawab yang pertama. Saya memberikan kesempatan untuk Pak Victus dan Pak Safi'i sebagai guru penguji dan guru pembimbing untuk memberi masukan ataupun pertanyaan. Baik, dari saya dulu. Pertanyaan saya ini tentang metode pengambilan sampel ya. Sampelmu siapa, tolong dijelaskan kembali ya. Karena ini menarik sekali, penelitianmu ini menarik sekali ya. Mungkin kita yang ada di sini nih ya, anak-anak sekalian mungkin ada yang pernah menjadi menjoki ya, mungkin ya sedikit tersinggung ya, enggak apa-apa gitu. Nah, kayaknya karena ini mungkin teman-temannya itu pernah menjoki gitu. Atau malah jadi joki untuk teman-temannya sendirian gitu. Lumayan uang tambah gitu. Nah, ini menarik karena pasti ini akan banyak pertanyaan. Tapi saya lebih menyoroti ke arah sebenarnya siapa sumbermu, itu arah sumbermu siapa, kemudian tolong dijelaskan ulang pengambilan sampel untuk menentukan narasumber itu seperti apa ya, bagaimana, tolong itu disampaikan lagi. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya izin menjawab. Jadi kami mewawancarai 4 narasumber kunci atau prominent untuk menganalisis lebih dalam tentang pandangan masyarakat. Yang pertama adalah penyedia jasa joki tugas. Kami mengambil sampel itu secara acak, Pak. Jadi kami mencari penyedia jasa joki tugas yang ternyata bekerjanya itu di Jakarta, dan ternyata yang kami ketahui saat diwawancarai yang dia adalah dosen. Jadi kami baru tahu dia adalah seorang pendidik. Itu saat on spot juga, Pak. Itu kami juga ikut kaget. Yang kedua adalah pengguna jasa joki tugas. Ini kami mencari melalui kenalan-kenalan karena ternyata banyak sekali bahkan masyarakat pelajar atau mahasiswa di Jakarta yang menggunakan jasa joki tugas. Nah, kami wawancarai salah satu yang sekarang ini udah secara aktif menggunakan jasa joki tugas mungkin lebih dari 4 kali, Pak. Selanjutnya ini adalah orang tua dari salah satu mahasiswa di Jakarta. Ini kami mengambil perspektif dari orang tua yang turut serta mengobservasi proses pembelajaran anaknya itu seperti apa sih, Pak. Dan yang terakhir adalah pihak akademisi, di mana kami mengambil salah satu guru di salah satu SMA di Jakarta, bagaimana pandangan mereka sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang terlibat, sebagai seorang pendidik akan adanya fenomena jasa joki tugas ini yang sebenarnya pelanggaran dari nilai dan norma yang ada di lingkungan akademis. Seperti itu, Pak. Jadi pendekatanmu apa ini? Kamu chat gitu, lalu bisa nggak saya ini wawancara atau gimana? Iya, betul, Pak. Untuk yang penyedia dan pengguna kami cari secara online, lalu kami konfirmasi lebih dalam apakah benar seorang penyedia, kami minta bukti, apakah benar seorang pengguna, kami minta bukti. Untuk yang orang tua, kami mencari salah satu orang tua dari teman kami. Dan untuk yang akademisi, kami mencari salah satu guru yang merupakan kenalan dari keluarga kami, salah satu keluarga kami. Seperti itu, Pak. Dengan kesepakatan apa? Maksudnya dengan kesepakatan mungkin dengan mereka pengguna jasa, penyedia jasa ini, kamu punya kesepakatan apa enggak? Misalnya nama atau apa kan nggak bisa Iya, inisialkan
Diseringkan itu, tolong diseringkan. Oh ya, baik, untuk nama itu memang dari kesepakatan mereka itu untuk disensor Pak, jadi tidak disebutkan asalnya dari mana, namanya siapa, itu sudah menjadi privasi mereka karena kami sudah ada tanda tangan konsen mereka juga Pak, yang kalau ingin Bapak, saya udah ada lembarannya, kalau Bapak mau nanti bisa saya berikan, seperti itu Pak. Karena ini kan tentang keautentikan ya. Betul, Saya Pak. bisa pura-pura jadi seorang joki loh. Iya, Nah, gitu. betul. Kamu bagaimana ini data ini otentik bahwa dia seorang joki. Maka Udah ada apakah sign dia- of consent ya Pak? Nah, itu maksud saya. Perlu 1-2 kata kalimat untuk ditambahkan di dalam metodologi penelitian ya. Karena ini sangat penting. Bisa saja kamu di media sosial siapa yang nggak tahu bohong ini benar. Iya, Ya toh? betul. Itu perlu ditambahkan sebagai masukan ya. Karena Terima kasih. ini benar nggak nih valid nggak data ini benar-benar si joki atau pura-pura joki-jokian. Nah, gitu. Oke. Itu yang pertama. Kemudian tadi jadi ada memang saya masih bertanya-tanya sih. Kenapa dia si joki ya kakak joki lah mungkin ya. Si kak joki ini dia mau apa mungkin pendapatnya dipublikasikan, adakah yang kamu dapat sesuatu itu? Ini menarik juga Pak, karena waktu saya wawancara pertama kali, beliau itu ternyata sangat tertarik dengan penelitian saya. Dia sebagai penjoki sebenarnya nggak suka ada penjoki karena dia itu pendidikannya udah tinggi Pak. Oh, Dia iya. udah S2 Pak di Oh, gitu, Arizona di Amerika sana. Jadi beliau itu teknik elektro Pak. Ya. Beliau itu udah tinggi, pendidikannya udah tinggi, tapi dan saat beliau melihat saya sedang cari di media sosial untuk mencari seorang penyedia jasa joki tugas, beliau akhirnya bersedia karena beliau ingin masyarakat lebih aware lah akan situasi pendidikan Indonesia itu sekarang bagaimana sih, bagaimana problematika pendidikan Indonesia tuh sekarang sangat banyak Pak, seperti itu. Tapi dia sendiri juga membuka layanan gitu. Iya Gitu. betul Pak, jadi memang hidup ini serba aneh Pak. Enggak, ini menarik sekali. Menurut saya akar daripada penelitianmu ini membuat menarik karena secara sumbernya gitu loh. Iya. Karena itu kan kamu harus otentik, asli Iya. dari sana. Oke. Maka saya paling menarik seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, ini kan semua kamu sampaikan tadi dengan sangat luar biasa ya kelompoknya. Maka saya mungkin selanjutnya ada plus minusnya enggak? Apa kamu sebagai ini ya, plus minus itu mungkin sebuah keresahan sih ya. Keresahanmu kok kamu pengen mengangkat ini? Tahu keresahannya? Apa keresahanmu? Mungkin. Awalnya tuh saya lagi baca buku Pak untuk leksiografis karena kan memang untuk leksiografis tuh diarahkan untuk membaca buku. Nah kebetulan buku itu berjudul Gelombang Liberalisasi Pendidikan Indonesia. Nah dari situ salah satu fenomenanya adalah jasa joki tugas. Kemudian saya tanya ke teman-teman kelompok saya, tertarik nggak untuk bahas ini? Kebetulan mereka tertarik. Kemudian ada tambahan dari jasa Pak. Mungkin saya juga bisa menambahkan Pak. Mungkin salah satu keresahan yang juga kami alami itu bagaimana generasi yang menggunakan kecurangan atau menggunakan sesuatu yang dinilai tidak jujur untuk keuntungan mereka masing-masing itu merupakan hal yang tidak baik Pak. Jadi ini juga salah satu yang memotivasi kami untuk mengangkat penelitian ini untuk lebih mengedukasi bagaimana ternyata jasa joki tugas itu seharusnya tidak dijustifikasi, tidak dinormalisasikan atau dibenarkan, tetapi harusnya sebagai masalah yang harusnya kita ungkit di sistem pendidikan kita Pak di Indonesia. Gitu. Ju, gimana? Kata? Kalau bagi saya Pak, sistem joki tugas tuh sebenarnya ini dari pribadi saya sendiri ya Pak. Bagi saya tuh sebenarnya boleh ada joki tugas, tapi kita harus lihat kondisinya dulu. Jika kalau kita kepetan terus nggak bisa kerjain tugas semuanya, kita terpaksa menggunakan jasa joki tugas. Kalau desakan ya? Iya. Enggak, yang membuat Anda itu kamu ya Jo, merasa aku harus ngangkat tema ini. Jadi ada kegelisahan itu loh, keresahan itu loh. Ngapain sih ngangkat ini? Oh ya. Atau jawabanmu, Pak, karena pengalaman gitu. Atau gimana Jo? Tadi loh. Ketawa deh. Coba. Ya memang juga pengalaman juga sih Pak. Saya dulu pas saya kan pas SMP kan pandemi ya, saya jadi malas kerjain tugas. Udah jadi saya minta kakak saya buat kerjain tugas saya dari SMP tuh naik kelas tuh gara-gara saya joki. Yang
enggak gitu ya toh. Oke ya kita biar kita nggak terlalu tegang ya toh. Nah ini penting sekali gitu loh. Saya pengen bahwa penelitian ini memang menjadi sebuah titik kesadaran moral karena kamu tadi bilang agama tadi apa, etika moral kan gitu. Hanya saja UAP-nya nggak ditambahkan di situ tadi. Tadi kamu jelaskan di bidang refleksi, Pak. Tidak dituliskan di situ. Oke. Ya, jadi ini yang sebenarnya mendasari sehingga membuat penelitianmu ini kamu tadi presentasi sangat menggebu-gebu. Ini sangat penting, maka saya tertarik apalah yang membuat kamu itu merasa ini luar biasa gitu loh. Mungkin pukulan-pukulan untuk kami para pendidik, orang tua yang mungkin masih punya anak yang sekolah dan rekan-rekan semua yang mungkin akan jadi orang tua. Ya dah, iya di belakang itu. Dan sekarang yang mungkin akan sekolah kan gitu. Ini sebuah kecacatan mental loh kan gitu kan. Saya pengen kamu menyatakan itu gitu loh. Ya, masih ini ya apa namanya? Masih ada 2 pertanyaan mungkin, tapi karena ini menarik, menurut saya tak berikan dulu ke Pak Sabi atau nanti ke teman-teman. Nanti setelah itu baru kalau ada sisa waktu saya akan kita nambah diskusi lagi. Terima kasih, Pak. Masih tersisa 5 menit mungkin untuk Pak Safi. Baik, congratulations teman-teman, akhirnya selesai. Tepuk tangan dulu, Joker jangan tegang. Penelitian ini sangat riskan sebenarnya. Nanti dalam tanda kutip arahnya lebih ke negatif sebenarnya ya Bapak Ibu ya dan teman-teman. Kalau kita pandang ini sebagai sesuatu yang positif, nah ada edukasinya di dalamnya ternyata untuk memberikan pengetahuan bahwa ternyata di lingkungan kita pendidik ini, mereka sebagai siswa di lingkungan akademisi masih belum sempurna gitu ya pendidikannya yang dikatakan teman-teman tadi. Dan awal mereka menentukan topik ini, saya sendiri yang khawatir sebenarnya. Apakah pendidik adalah salah satu jawaban yang bisa memecahkan ini? Namun ternyata pendidiknya juga sebagai pelayan jasa sendiri, gitu. Nah, saya sangat bangga dengan proses mereka karena mereka ini bisa menemukan narasumber yang pas, sesuai, dan kalau dibilang ini narasumber kunci, ya ini narasumber kunci yang memang bisa menjawab keresahan-keresahan sebagai fenomena yang sudah diangkat. Anak SMA ini Bapak Ibu dan teman-teman, mereka bisa mengangkat suatu topik yang mungkin ini bahasannya bisa dibahas oleh profesor kali ya, atau menteri pendidikan harus tahu tentang hal ini. Namun mereka bisa memecahkan ini semua. Itu yang saya apresiasi. Dan hasilnya juga sangat-sangat memuaskan seperti mereka tadi menjelaskan. Kalau kata Pak Victus menggebu-gebu, iya, sesuai dengan apa yang mereka sampaikan begitu ya. Apa yang mereka tulis di karya tulis mereka itu sangat menggebu-gebu juga. Bahkan selesai belum pada waktunya. Jadi selesai duluan dibandingkan yang lain. Mungkin catatannya, nggak mungkin dong saya pembimbing terus nanya gitu ya, karena kan pertanyaan itu terus terjalin ketika kalian berdinamika. Nah, catatannya adalah nanti didengarkan apa yang disampaikan rekan-rekan, Bapak Ibu, Pak Victus, apa yang perlu dikaji, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini bisa dijadikan masukan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak Victus dan Pak Safi atas tanggapan, masukan dan pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang kedua, yaitu untuk para Bapak dan Ibu, untuk para teman-teman audiens. Boleh jika ingin mengajukan pertanyaan, dan sebelum mengajukan pertanyaan mohon untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama, dari kelas berapa atau dari orang tua siapa. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman.
John duluan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Vincent Sudinirati Pranurba dari 12.4 terus 27. Saya ingin bertanya, tapi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa joki tugas merupakan sesuatu yang menyimpang. Namun saya memiliki pertanyaan, apakah menggunakan jasa joki tugas tetap dapat dinyatakan tidak etis jika pelakunya adalah individu berprestasi dan yang terhambat waktu terhadap kesibukan lain? Mungkin saya izin menjawab. Saya akan kembali lagi ke mungkin ya, sorry lama. Cuman mungkin ini salah satu yang tadi Jun udah sebutin itu merupakan salah satu emang motivasi pengguna, yaitu manajemen waktu yang kurang efektif. Memang yang tadi Jun kasih contoh itu adalah orang yang berprestasi dan mungkin ya dia punya nilai baik dan bisa mengerjakan tugas itu. Namun jasa joki tugas tetap adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur. Jadi walaupun memang dia berprestasi dan mungkin memiliki nilai yang bagus, namun itu tidak menjelaskan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab dan orang yang jujur. Oleh karena itu, iya, kami bisa mengatakan bahwa dengan walaupun dia berprestasi, tetap saja itu dia melakukan sesuatu yang tidak etis. Itu aja sih. Udah menjawab? Jawab. Makasih. Selanjutnya. Selamat pagi, perkenalkan saya Dito dari 12.7. Teman-teman, saya ingin mengapresiasi selamat teman-teman, kelompok di sini kalau di kelas saya di kelas pasal ini jadi panutan karena selalu cepat banget. Sementara saya nggak pernah selesai, jadi terima kasih selalu menjadi pemacu buat kami. Teman-teman, tadi ada satu saran. Saya lihat penelitian teman-teman ini kajiannya jadi lebih besar daripada apa topik utamanya. Topik utamanya cuma mengenai justifikasi jasa joki tugas. Namun di dalam ini ada permasalahan tentang pendidikan Indonesia yang monoton, yang saya rasa itu sangat menarik. Tadi boleh digeser ke slide yang tentang solusi kalau nggak salah. Ada salah satu solusi yang teman-teman bilang itu bagaimana solusi yang bisa dilakukan itu mengenai studi banding luar negeri. Nah, teman-teman, saya rasa studi banding luar negeri ini udah sering dilakukan oleh pemerintahan kita. Bahkan kalau tidak salah, kurikulum merdeka yang sekarang kita lakukan ini itu berbasis kepada satu sistem pendidikan di luar negeri di negara Eropa. Menurut teman-teman, meskipun kita sudah melakukan studi banding, sudah bahkan sumber daya Kementerian Pendidikan kita juga berdasarkan orang-orang yang hebat, orang-orang berpendidikan. Kenapa hal-hal seperti ini itu masih terjadi? Kenapa masih terulang dan kenapa bahkan tadi dosennya dari Arizona udah sekolah jauh-jauh tapi dia nyatanya masih tetap melakukan praktik gitu. Terima kasih. Terima kasih Dito atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Betul yang dikatakan Dito bahwa kita telah melakukan studi banding ke luar negeri. Bahkan kurikulum merdeka ini itu berdasarkan studi banding ke Finlandia kalau tidak salah. Hal ini tetap terjadi terus-menerus karena adanya pola dan kebiasaan di masyarakat, di mana masyarakat itu karena ditawarkan oleh budaya kapitalisme yang serba instan, dimudahkan oleh sistem, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan joki tugas tersebut dan menyediakan jasa joki tugas tersebut karena itu sudah tertanam, terbubuk dalam budaya kita seperti yang dinyatakan oleh salah satu narasumber ini. Seperti itu Dito. Apakah menjawab? Berarti kalau begitu menurut teman-teman apakah Indonesia punya masa depan yang cerah atau Kalau kami lihat dari kondisi Indonesia yang sekarang masih abu-abu, tapi yang paling penting adalah kita harus punya harapan bahwa Indonesia mempunyai masa depan yang cerah, bahwa generasi Indonesia emas 2045 sungguh-sungguh bisa tercapai. Karena kita, teman-teman di sini adalah titik di mana kita bisa mencapai. Terima kasih itu atas pertanyaannya, sudah cukup terjawab ya berarti ya. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian?
Bapak Ibu boleh yang ada di sini mungkin menanyakan kepada anak-anak di luar penelitian juga nggak apa-apa. Mungkin dari mereka gimana pengalamannya, pernah tidak, nah itu boleh ditanyakan. Silakan Bapak. Saya Fredrik, orang tuanya Kevin. Jadi kalau materi yang dibahasnya bagus banget karena kalian menguasai betul materinya. Tapi yang saya mau lihat adalah reaksi daripada sekolah terhadap pendidikan ini. Itu yang harusnya jadi apa ya? Jadi cermin di luar sekolah. Ini kalau ini kejadian nggak sih di Gonzaga gitu? Nah, kalaupun ini masih kejadian, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Bukan dari sisi siswanya, tapi dari sisi kurikulum ataupun pendidikan yang ada di Gonzaga. Mungkin ini masukan tahun sekarang nih Pak, untuk sekolah sendiri. Itu aja dari saya, thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman. Pak Agus. Boleh Pak? Silakan Pak. Yang lain dulu, yang lain dulu. Udah pada berharap Pak. Mungkin dari Pak Fikus masih ada pertanyaan? Oh masih ada? Bukan pertanyaan. Nanti kalau waktunya masih ada untuk ibu bapak atau anak-anak yang lain nanti ya. Masih Kembali berpikir ya. 28 menit Pak. Ah. Iya Pak. Kenapa pertanyaan si Mas Jun tadi ya di situ apakah anak berprestasi lalu karena kurang waktu dan akhirnya dia tetap joki ya toh? Ini dikatakan itu tindakan immoral atau nggak bermoral atau apa ya gitu ya, nggak punya etika. Begini, kok saya lebih menyoroti teman-teman kayaknya perlu menegaskan kembali ke ada pengetahuan. Ya, di roda ini, kalau di bawah roda itu saya melihat kembali tulisan kalian perlu sebuah muara, ya muara pada sebuah tulisan korelasi keilmuan ini, ya, sehingga nanti menjawabi rumusan pertanyaan yang adalah menjawabi judul yang sudah kamu buat. Jadi kata kuncinya bermuara pada ya itu. Kenapa? Karena kalau saya baca tentang korelasi keilmuannya itu masih terpisah-pisah. Gitu. Penekanannya adalah ingat fokus kita adalah UAP. Jadi berjalan bersama orang muda ya, berarti kan sini kan? Tadi dijelaskan. Gitu. Dan betul tapi masih terpisah-pisah. Ya. Kalau kamu susun itu dengan baik keilmuan itu jadi nggak berdiri sendiri. Gitu. Pertanyaan Jun tadi benar. Ini punya etika enggak? Oh, kalau saya sebagai seorang joki, ya enggak apa-apa kurang waktu. Ya, berarti penambah finansial enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Siap-siap. Enggak ada masalah kan? Enggak ada yang dirugikan kok. Untung dan diuntungkan. Apakah itu? Ya, ternyata hal untung dan diuntungkan dari sisi apa? Nilai mungkin agama, ya nilai apa? BK itu keliru kan gitu. Ya tak? Kebenaran tidak melulu membenarkan segala cara, ya tak? Nah, itu kamu ngomongin moral dan etika gitu. Nah, kemudian sekolah selalu menyiasati bagaimana mungkin supaya kalian kenyataannya saat ini kurikulum merdeka mengurangi tugas, betul? Betul. Bahkan sampai ada guru yang tidak memberikan tugas dan diselesaikan di sini, betul? Betul. Nah, itu berarti kan juga bisa menjadi sumber kan gitu, ya tak? Kurikulum merdeka tanggapan baik dari berbagai sekolah tadi benar ya, ada bapak tadi bilang ini menjadi masukan, itu perlu dimasukkan kan gitu, sehingga sikap-sikap positif itu mungkin arahnya ke muara tulisanmu yang menjawabi judul, ya, sehingga kamu buat rumusan masalah itu yang pertama, ya. Kemudian khusus karena saya mengajar agama dan etika moral, mungkin Gaudium et Spes ini juga menjawab tadi. Kenapa? Karena gereja sangat terbuka sekali dengan gereja dan dunia. Kita ini
dihambakan oleh perkembangan teknologi atau kita yang memanfaatkan teknologi. Itu terjawab di sana, Gaudium et Spes gitu. Ya, gereja dan dunia. Nah, lalu tambahkan UAP tadi di situ ya. Itu sangat sudah menjawab tadi banyak pertanyaan tadi. Sehingga keilmuanmu bermuara ke sebuah rumusan masalah. Gitu ya. Itu bakal cakep sekali. Ya. Oke. Dari saya tidak bertanya tapi menambahkan itu. Jangan lupa juga kriteria sampel tadi, narasumber tadi. Ini orang yang seperti ini itu perlu ada kriteria sehingga tulisannya itu ini menjadi sempurna gitu ya. Oke, cukup dulu. Terima kasih Pak Vitus. Boleh Bapak Ibu, teman-teman, mungkin sudah lebih kepikiran untuk pertanyaannya. Kita masih punya waktu sekitar 24 menit untuk tanya jawab ini. Silakan. Ada yang mau sharing mungkin? Sharing pengalaman gitu. Mungkin ada juga yang mau mengungkapkan pengalaman seperti apa yang diteliti oleh teman-teman kelompok 57. Oke, mungkin dari saya dulu deh. Sembari teman-teman berpikir, saya berterima kasih tanggapannya Pak Vitus. Nah, untuk namanya karya tulis ilmiah tadi ya, muara atau yang menjawab rumusan masalah. Nah, kalau saya setuju dan sependapat bahwa itu ada di kesimpulan dan sudah ada di kesimpulan kalian. Namun yang dalam roda ilmu pengetahuan ini kan cirinya Gonzaga. Kamu di kuliah kamu nggak dapet ini, nggak ada kayak begini. Nah, itu baik kalau ditambahkan tadi ya kaitan dari masing-masing roda ilmu. Namun kalau muaranya sudah ada di kesimpulan kalian. Tadi saya sempat membaca di kesimpulan ini. Rumusan masalahnya sudah terjawab di situ. Tinggal ditambahkan nanti di roda pengetahuannya kaitan antar masing-masing keilmuan ini yang membahas tentang joki tugas. Ya. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin simpel ya, pancingan dari bapaknya Jokev tadi. Kan ini berkaitan tentang sistem pendidikan nih. Menurut kalian masing-masing, jadi jawabannya masing-masing individu. Apakah sistem pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini adalah Jakarta, itu bisa berkontribusi dalam meningkatkan si joki tugas ini? Paham maksudnya? Paham? Paham ya. Jadi sistem pendidikan ini sebenarnya itu ikut andil gak sih dalam perkembangan si jasa ini? Coba satu-satu. Saya yang pertama-tama akan menjawab. Jadi menurut saya iya, sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu berkontribusi terhadap penggunaan jasa joki tugas yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena sistem pendidikan sekarang menuntut nilai. Ia daripada menekankan pada prosesnya, tapi lebih menekankan pada nilai akhirnya. Oleh karena itu, pandangan tersebut diterima oleh pelajar atau mahasiswa sehingga mereka berpikir, mereka mendapatkan keyakinan bahwa ternyata sistem pendidikan ada di Indonesia lebih fokus kepada nilai akhirnya saja, sehingga proses yang dilalui tidak penting. Oleh karena itu pelajar atau mahasiswa mengambil jalan apapun untuk mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Itu ya, Pak. Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia sangat berkontribusi terhadap eksistensi jasa joki tugas tadi. Karena seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu sudah dikomersialisasi. Pendidikan telah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Seakan-akan kita bisa beli nilai aja. Jadi dengan sistem pendidikan yang sudah dikomersialisasi, maka bisa juga
itulah muara di mana adanya eksistensi jasa joki tugas tersebut, Pak. Seperti itu. Mungkin dari saya tadi sama kayak Dennis dan Jason, bahwa jasa joki tugas itu sudah dijustifikasikan ya, sudah marak digunakan. Jadi itu banyak orang yang sudah menormalisasikan hal tersebut. Dan banyak pelajar di Indonesia sekarang yang mementingkan nilai akhir daripada proses. Jadi karena hal itu mereka akan sering menggunakan jasa joki tugas dan akan dinormalisasikan. Oke. Ini kan fenomenanya menggelitik gitu ya. Jasa joki tugas yang dinormalisasikan atau dijustifikasi. Kalau dari moral kalian sendiri, dilema moral kalian melihat fenomena ini, bagaimana sih sebenarnya? Apa tanggapan kalian? Ya. Kan kalian sudah meneliti nih, udah tahu bahwa sistem pendidikannya seperti apa, bagaimana. Nah sekarang dari fenomena itu memunculkan dilema moral nggak bagi diri kalian? Toh nanti kalian akan menjadi mahasiswa di bidang akademisi lagi, pendidikan lagi. Harusnya saya bagaimana? Ambil sikapnya apa? Mungkin saya Jack Mungkin dari saya, menurut saya ini mungkin saya saat saya jadi mahasiswa atau pelajar, saya tidak akan, saya mencoba berusaha untuk tidak mengambil jasa joki tugas dan akan mencoba mencari tutor. Tetapi kalau saya sudah mepet banget, saya bakal menggunakan joki tugas. Kalau menurut saya, ini juga telah menjadi dilema moral saya karena waktu itu pas saya sakit tuh saya sebenarnya kan banyak banget tugas yang numpuk. Sebenarnya saya pengen pakai joki tugas tapi bayar aja, tapi ternyata mahal banget. Bisa nyampe 200.000 per tugas gitu kan, jadi nggak jadi. Menurut saya ini menjadi dilema moral karena ya inilah dimana kompetensi kita diuji, dimana daya juang kita diuji untuk tetap mengerjakan tugas meskipun ada hambatan-hambatan, tekanan sosial lah apalah di situ, dimana kita harus tetap berdiri pada pendirian kita dan mengerjakan tugas kita sendiri-sendiri. Kalau dari saya setuju juga dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Jokep dan Denis. Bagaimana emang justifikasi ini, saya bisa bilang ternyata saya itu salah satu yang terdampak oleh justifikasi jasa joki tugas. Karena saya pun sebelum penelitian ini sudah menormalisasikan penggunaan jasa joki tugas di kalangan pelajar atau mahasiswa. Dan dikarenakan melalui penelitian ini, saya menjadi lebih tahu akan dampak negatif yang jasa joki tugas sebabkan kepada diri kita sebagai individu sendiri dan kepada perkembangan kita juga. Oleh karena itu, ya itu menjadi sebuah dilema. Baik, terima kasih Pak Safini dan teman-teman presenter sudah menjawab. Mungkin dari Pak Tredum mau mengajukan pertanyaan. Selamat ya, tapi saya senang melihat kamu bisa mengangkat ini nih. Ya, tahu bahwa itu buruk. Kalau mengangkat itu kan wah, nah jadi joki lagi deh. Tapi itu kan cerminan bahwa kamu memang punya nurani kan ya, bahwa ini memang buruk. Pertama sekali, oke, ini abstrak tadi bagus, abstrak. Nah, kemudian itu kan ngomong soal kapitalisme telah menjadi pendidikan itu bla 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 bla, itu kan orang industri pendidikan ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada kamu punya ini masalahnya apa? Statement apa terhadap persoalan? Kan dari statement ya, problem statement, kemudian kan lalu ke pertanyaan. Oke, bagaimana sebelum pertanyaan? Ini kan pertanyaan ya. Tapi statement kamu gimana? Ini kan lalu pertanyaan ini akan menggiring orang untuk nanti kamu jawabnya gimana tuh ya? Penelitian kamu tahapannya gimana? Ya kan? Nah, sekarang menurut kamu dari fenomena yang tadi masalahnya apa sih? Menurut kami, Pakar, jasa joki tugas adalah sebuah penyimpangan, itu saja. Karena tugas itu seharusnya dikerjakan secara mandiri, individual. Tapi sayangnya malah ada orang-orang yang mengerjakan tugas itu minta kerjaan. Asumsi kamu adalah bahwa dengan joki tugas itu kan orang bertanya apa salahnya? Nah, itu melanggar. Kan memberi dia pekerjaan. Iya. Nah,
atau fee kan? Betul. Nah, tapi apa masalahnya? Disitulah proses justifikasinya yang Pak jelaskan. Masalahnya adalah harusnya pendidikan tidak seperti itu. Seharusnya Dengan dijustifikasinya pendidikan, dengan dijustifikasinya jasa joki tugas akan merembet pada rusaknya tujuan pendidikan, Pak. Kalau misalnya hal ini terus dibiarkan, pendidikan kita nanti ke depannya mau seperti apa? baik, itu rumusan masalah. Pertanyaan kan itu tadi kan, bagaimana justru jasa joki? Sekarang kita lihat kenyataan ya. Siap. Kira-kira hal konkret apa ya? Kamu kan asumsinya ini buruk kan ya? Bad. Ini menjadi meaningful kalau seandainya ini kan punya korelasi relevan dengan apa yang kamu atau kita semua prediksi ke depan itu. Kalau ini misalnya katakanlah kenapa korupsi, kenapa nyontek, oh kita basmi benar ya, kalau nyontek pasti keluar gitu. Nah itu sikap tegas kita untuk mengatakan bahwa nyontek itu adalah biang ataupun nanti embrio dari koruptor-koruptor ini pasti selama mereka pelajar itu atau joki atau nyontek ya, itu hampir dipastikan. Kenapa? Mereka cari jalan pintas kan. Joki kira-kira gimana? Akibat yang kamu rasakan akan nanti terkena. Katakanlah kamu, ya kalau kuliah di Indonesia ini saya nggak terlalu, ya. Tapi kalau kau kuliah di Jerman, kau kuliah di Amerika, apa yang akan terjadi? Bukan tidak semua ya. Universitas-universitas ternama itu sangat ketat. Kira-kira apa yang terjadi? Misalnya, coba imajinasikan, kamu gunakan joki ini ya. Iya. Bayangkan, joki yang sama digunakan oleh yang lain. Dia kerjakan hal yang sama, pasti kan dia tidak mau repot kan. Ketika dia melakukan hal yang sama, dia copy paste saja. Dapat duitnya double, hasilnya satu. Itu prinsip ekonomi kan. Ketiga sama, terus kemudian dia kumpul. Terus kemudian nanti yang dosen yang periksa, apa yang akan terjadi? Baik, Pak. Untuk fenomena yang kami teliti, kebetulan atau sayangnya, justru penyedia jasa joki tugas adalah para pihak akademisi atau Ya dosen. itu nanti yang sekarang saya mau bertanya langsung itu kamu jawab adalah kira-kira bayangan kamu gimana? Kamu bertiga nih ya, gunakan joki, jasa joki yang sama. Ya kan kalau jasa joki yang sama kan dia kerjakan satu, kan tugasnya sama kan ya? Dia kerjakan yang sama, dia copy paste, dapat cuannya 3, tetapi 1 kali usaha. Nah, kamu kumpul ke dosen, padahal dosen di sana periksanya ketat. Apa yang akan terjadi untuk kamu bertiga? Karakter kami tentu saja akan melenceng dari integritas. Ya apa? Ini itu, Pak. itu teori. Nah, sekarang dosen akan buat apa kepada kamu? Jawab Lukas. Jadi di DO Pak, dikenakan hukuman. Dia akan bertanya, ini yang asli karyanya siapa dari antara kamu bertiga ini yang memang asli, yang buat sendiri siapa gitu ya? Ya kan ya? Nah kasus terakhir itu kan tidak hanya kamu, itu pejabat aja dipertanyakan, menteri aja dipertanyakan ya. Apakah itu jangan bilang loh. Ini Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri dipersoalkan ini Jasanya. Ya, bapak lihat ke belakang. Ini namanya Mulyana. Oke, supaya mereka ini jangan terlalu relax saja ya. Relax. Bapakmu nggak ada, kau relax ya. Nah, ini ganti. Oke. Jadi gini, itu memang akan berakibat ya, berakibat fatal karena kita nggak tahu dia gunakan siapa lagi. Ternyata sama, kumpul ke sana kita pikir kita aman, ternyata tetap aja itu bahaya ya. Contoh ya, nah itu saja kalau saya melihat. Oke, tenis, kamu punya apa? Ini menarik sekali. Jadi saya harus akui bahwa bagus. Secara visualisasi
ya, visual infografisnya kita langsung ngerti ya. Cuma memang tadi jujur sekali ya, kalau saya memang lagi kepepet. Saya kepepet ya gini. Kalau saya gini, oke lah joki. Tapi kalau saya yang penguji, silakan kau pakai joki kau pakai. Itu sama sekarang kan ChatGPT kan sama kan ya. Kita tanya ChatGPT, nah oke, buka ChatGPT yang sama. Nah sekarang kau bahasakan sendiri lagi bahasa kamu. Disitulah, ya, disitulah kecerdasan. Ya sebenarnya kembali pada universitas punya integritas atau tidak, dosen-dosen punya integritas atau tidak, ya kan ya? Kalau dosen-dosen percaya begitu saja, yang menyesatkan siapa? Mestinya para dosen kan, para guru, karena dia tidak mengecek sungguh, bahkan ditipu oleh ChatGPT. Nah, ya. Oke lah ChatGPT kita buka bersama, nggak ada dusta di antara kita. Tapi sekarang kau bahasakan kembali, ya istilahnya paraphrasing kan ya, dengan bahasamu sendiri dan konsepmu sendiri. Nah itu baru keren, ya. Kan dunia sekarang memang harus praktis, betul, praktis ya harus ini. Cuman persoalannya orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itulah. Nah kalau di sini langsung mata tanggung jawab pendidikan, nah, selalu menekankan seperti itu. Oke, kamu boleh buka apa aja gadget, karena memang zamannya sekarang. Tapi yang paling penting ketika ditanya lagi kamu jawab keluar dari pikiranmu, ya. Kamu ngolah, tahu itu yang lebih penting ya, bukan soal kamu itu dan sebagainya. Tapi kalau ujian memang ya ketahuan nyontek ya habis. Kalau tidak ketahuan ya Tuhan yang tahu. Nah, gimana caranya kita tidak tahu itu. Kalau zaman dulu kita sudah hafal ya. Zaman sekarang berarti joki boleh asal paraphrasingnya siswa sendiri merubah itu ya Pak ya? Ya mestinya. Ya itu latihan seperti itu. Mestinya joki. Dalam konteks Sekarang betul. Ini pertanyaan ini. Sekarang ketika kita mengutip pandangan orang segalanya, kita harus taruh. Saya mengutip pandangan itu. Kalau saya tidak naruh, saya harus paraphrasing. Itu kan saya berarti nyontek dia punya pandangan, tetapi harus dengan bahasa yang lain. Itu nggak dosa. Tanpa sadar sebenarnya kita juga jadi joki buat anak-anak kita di rumah waktu anak-anak bertanya kan. Dan itu jadi joki juga Pak buat anak kita. Ya, betul. Tapi itu joki masuk surga. Ya kan? Asal jangan bulat-bulat. Bapak joki kemudian Bapak kasih masuk ke guru. Oh ini. Itu ditanya lagi tuh antara pekerjaan rumah dengan apa yang dia jawab beda. Nah itu persoalannya. Joki orang tua beda Pak. Kita tetap kasih uang jajan. Kalau yang joki luar kita dapat duit. Joki yang ojol orang tua. Oke baik. Anyway, kamu punya pekerjaannya, saya harus ini ya support bahwa baik. Saya dengar aja udah dari luar tadi saya hanya ini bagus. Ya, bahwa dengan demikian membangkitkan kesadaran kita bahwa ya marilah kita melihat semua ini sebuah fenomena sosial yang tidak boleh kita tutup mata. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari, jadi tidak hanya mengatakan itu buruk tapi kita ya gunakan terus ya. Tapi bagaimana ya buruk, bagaimana yang buruk itu kita bikin baik. Ya paraphrasing. Nah, seperti itu aja ya. Nah, izinkan saya mau foto dan mereka juga. Mari orang tua juga, mari. Kita ambil dokumentasi. Soalnya yang ini bapaknya dulu, saya yang bukan joki ya. Ya. Kita dampingi. Mari silakan Bapak Ibu, mari kita bersama. Mari dekat nih. Oh jangan sampai bilang di arah mau gue dekat. Dekat. Ya. Oke, terima kasih. Sukses ya. Luar biasa. Ya, tenang ya. Ya. Baik, saya pamit. Selamat ya.